Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Kadek Bayu Sinta Sri Utami Eskep dengan NIM 21002991089, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Jember. Berikut adalah video PPL ketiga saya yang saya laksanakan di SMK Kesehatan Bali Dewata. Selamat menyaksikan. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, semangat sekali ya. Jadi supaya semakin semangat, Ibu berikan yel-yel ya. Jadi nanti Ibu sampaikan semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa ya. Baik, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi pada hari ini Selasa 16 November 2021 kita bertemu kembali ya di kelas keterampilan dasar tindakan keperawatan di lab keperawatan ya, yang mana kurang lebih selama 90 menit ke depan ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Untuk doa, Ibu minta kepada ketua kelas, silahkan dipimpin. Berdiri. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita lancar sampai akhir nanti ya. Baik, di situasi sekarang anak-anak kita harus menerapkan protokol kesehatan. Ya, di sana ada 3M, apa saja? Yang pertama? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Sudahkah dilakukan? Sudah. Nah, baik. Kemudian selama mengikuti pembelajaran, anak-anak posisikan tubuhnya tegak ya, supaya nyaman. Apakah sudah siap semua? Sudah. Baik, jika sudah siap, Ibu akan absen kalian dulu ya. Ya. Yang pertama ada Ayusri Widiantari. Hadir, Bu. Ya. I Gusti Agung Dwi Intan Pratiwi. Hadir, Bu. Ya. Kadek Widya Febrianti. Hadir, Bu. Niketut Eka Damayanti. Hadir, Bu. Nimade Ayu Putri Ningsih. Hadir, Bu. Sayu Laluna Dwi Wahyuni. Hadir, Bu. Sylvia Dian Lestari. Hadir, Bu. Virga Erlangga Suherman. Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Sudah. Sudah. Ya, berarti semua hadir ya hari ini? Hadir. Ya. Jadi anak-anak minggu lalu ya masih ada yang ingat kira-kira kita mempelajari tentang apa ya? Silakan Sylvia. Jadi minggu lalu kita belajar tentang konsep kompres hangat, Bu. Ya. Jadi masih ingat ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep kompres hangat. Nah, kira-kira masih ada yang ingat apa ya tujuan dari kompres hangat? Saya, Bu. Ya, silakan Virga. Untuk meredakan nyeri dan melancarkan sirkulasi darah. Ya, betul sekali. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Gong Intan. Memberi rasa aman atau hangat dan tenang. Ya, betul sekali ya. Kemudian lanjut, kira-kira indikasi dari tindakan kompres hangat. Nah, masih ingat nggak? Apa saja indikasinya? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama itu ada demam dan juga nyeri haid. Demam dan juga nyeri haid. Baik, silakan ditambahkan. Indikasinya adalah untuk yang mengalami penyakit radang tenggorokan, sakit telinga, dan kram otot, Bu. Ya, bisa juga. Berarti anak-anak masih ingat ya tentang materi sebelumnya. Berarti hari ini anak-anak siap untuk mengikuti materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara melakukan tindakan kompres hangat sesuai dengan standar operasional prosedur ya. Kemudian Ibu punya gambar pada PowerPoint, silahkan diperhatikan. Nah, kemudian ada pertanyaan, pernahkah kalian melakukan kompres hangat? Nah, mungkin pernah. Kira-kira melakukan kompres hangatnya pada saat di mana? Saat demam. Ya, angkat tangannya. Saat Ya. demam. Silahkan.
pada saat demam. Ya. Nah, kira-kira apa saja yang disiapkan pada saat demam kemudian melakukan kompres hangat? Yang disiapkan adalah kain kompres, lalu air hangat. Heeh. Itu aja. Nah, dan yang melakukan kompres hangat siapa? Kalau Di rumah. biasanya orang tua, Bu. Orang tua yang melakukan kompres hangat ke Virga, ya. Mungkin ada yang punya pengalaman pernah melakukan kompres hangat di rumah? Ayo, silahkan. Kalau saya ngompres itu biasanya waktu nyeri haid, itu saya pakainya kurang lebih sama kain buat kompres dan juga air hangat. Itu aja, Bu. Ya, jadi pada saat demam, kemudian pada saat nyeri menstruasi, ya dilakukan kompres hangat di rumah. Ya, kemudian tadi alat dan bahannya yang disiapkan hanya kain dan air hangat. Ya, nah untuk itu hari ini kita akan mempelajari apa saja sih alat dan bahan yang perlu disiapkan sesuai dengan standar operasional prosedur, kemudian bagaimana langkah-langkahnya sesuai dengan SOP. Ya, nah Ibu akan membacakan ya kompetensi dasar ya, pada materi kita kali ini, yaitu melaksanakan kompres hangat. Ya, dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu melakukan persiapan alat dan bahan pada tindakan kompres hangat dengan aktif dan mandiri. Kemudian melaksanakan tindakan kompres hangat sesuai dengan SOP dengan disiplin dan bertanggung jawab. Ya. Lanjut, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini? Setelah mengamati PowerPoint guru, diskusi, dan mengikuti kegiatan praktikum tentang kompres hangat, peserta didik mampu yang pertama melakukan persiapan alat dan bahan pada tindakan kompres hangat dengan aktif dan mandiri. Ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan tindakan kompres hangat sesuai dengan SOP dengan disiplin dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian, di mana model pembelajaran pada hari ini yang Ibu gunakan adalah model problem based learning. Ya, jadi pembelajaran berbasis masalah dengan aktivitas pembelajarannya. Yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Ya, nanti Ibu akan berikan kasus kepada kalian. Nanti akan didiskusikan bersama kelompok. Ya, kemudian lanjut mengorganisasikan siswa untuk belajar. Ya, yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, jadi nanti ada presentasi ya. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Kemudian penilaian. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini tentu juga Ibu akan menilai. Yang pertama itu ada sikap, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga adalah pengetahuan. Ya, yang mana pada penilaian sikap nanti Ibu akan nilai dari keaktifan kalian. Ya, saat diskusi, kemudian saat tanya jawab, kemudian mandiri kalian, ya, kemudian sikap disiplin juga tanggung jawab. Ya, kemudian untuk keterampilan nanti anak-anak akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan tindakan kompres hangat sesuai SOP ya secara individu. Ya, secara mandiri Ibu akan nilai. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan nanti di kegiatan penutup kita akan ada post-test. Ibu akan berikan kalian soal yang nanti akan dijawab. Ya, jadi untuk itu silahkan ikutilah pembelajaran ini dengan baik ya. Baik, Bu. Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Ya. Kemudian manfaat pembelajaran kita pada hari ini tentunya ya ketika nanti kalian akan mulai berpraktik ya di rumah sakit maupun di puskesmas ya. Jadi tindakan kompres hangat ini kalian bisa lakukan nanti ke pasien ya sebagai salah satu tindakan terapi non farmakologi ya kepada pasien ya. Baik. Nah, kemudian alat dan bahan apa yang perlu dipersiapkan. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang akan digunakan pada tindakan kompres hangat. Ya, nah Ibu minta anak-anak nanti
membentuk setengah lingkaran ya. Kita pakai bat yang ini. Ya, ayo silakan. Ya, anak-anak, di depan Ibu sudah ada alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam tindakan kompres hangat. Ya, jadi kita bahas dulu satu per satu ya. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan baskom. Ya, kira-kira ada yang tahu apa fungsi baskom? Untuk menaruh air. Ya, angkat tangannya yuk. Ya, silakan. Air hangat, Bu. Untuk menaruh air hangat. Ya. Kemudian ada yang punya jawaban lain? Sama ya? Baik. Kemudian ada apa ini namanya? Termos. Fungsinya untuk apa? Menyimpan air panas. Ya? Untuk menyimpan air panas. Untuk menyimpan air panas. Ya. Betul. Kemudian ada apa ini? Handwrap ya. Untuk apa? Handwrapnya untuk ya? Membersihkan tangan dari kuman. Ya, untuk membersihkan tangan dari kuman. Ya, bisa juga kita gunakan sebelum melakukan dan sesudah melakukan tindakan. Ya. Kemudian ada handuk kecil. Ya, kalau tidak ada bisa pakai waslap. Ya. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mengompres. Ya, untuk mengompres ya. Kemudian ini handuk untuk apa? Ayo, untuk apa? Untuk mengelap bagian tubuh yang basah. Ya, untuk mengelap bagian tubuh yang basah. Kemudian ada apa ini ya? Celemek. Ya, betul sekali ada celemek. Fungsinya untuk Melindungi diri dari basian. ya. Mungkin ada yang angkat tangan yuk. Silakan. Ya. Untuk melindungi diri dari cipratan air. Ya, untuk melindungi diri dari cipratan air ya, supaya baju perawatnya tetap bersih ya. Kemudian lanjut ada alat. Nah, apa ini? Apa namanya tadi? Alas. Ya. Pengalas. Pengalas. Fungsinya untuk apa? Yuk angkat tangannya. Ya, silakan. Agar tempat tidur pasien tidak basah. Ya, jadi sebagai pengalas supaya tempat tidur pasien tidak basah ya. Nah, ini semua sudah tahu ya? Apa ini? Handscoon. Untuk apa? Untuk melindungi tangan. Kemudian, nah apa ini? Bengkok. Untuk apa? Tempat sampah. Tempat sampah. Tempat sampah apa ya? Tempat sampah medis. Kalau di tindakan kompres hangat? Ya, untuk tempat bekas handscoon yang sudah kita pakai nanti ya. Kemudian ini ada alat. Nah, alat apa ini? Ya, silakan. Buli-buli panas, Bu. Buli-buli panas, ya. Kira-kira ada yang tahu kalau misalnya ini diisi air, berapa kira-kira untuk diisi air? Air panas. Ayo ada yang, ya? Secukupnya aja, Bu. Secukupnya. Ada yang punya jawaban lain? Secukupnya berarti seberapa? Apakah dia setengah, sepertiga? Apakah dia full? Setengahnya? Ada yang punya jawaban lain? Tidak. Ya. Jadi untuk airnya nanti diisi sepertiga bagian saja. Ya. Nanti diisi dari lubang yang atas ini ya. Diisi air. Kemudian ditutup. Tidak lupa sambil dicek ya. Di balik seperti ini. Ya, mengecek apakah air panasnya bocor. Mengecek juga buli-bulinya bocor atau tidak. Ya. Jika tidak, baru kita masukkan ke apa ini? Ya. Ke sarungnya ya. Sarung dari buli-buli panas. Fungsinya untuk apa? Kenapa dia harus isi sarung? Yuk, angkat tangannya. Biar gimana? Supaya? Ya, silakan.
supaya tidak terlalu panas. Jadi supaya tidak langsung kontak ke kulit pasien. Ya, karena kan di sini tadi air panas. Ya. Baik, sampai di sana ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak, selanjutnya Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan tindakan kompres hangat. Ya, Ibu bisa dibantu, salah satu dari kalian bisa menjadi pasien. Yuk, siapa? Ayo. Oke, silakan. Ya, anak-anak, Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan tindakan kompres hangat sesuai dengan SOP. Ya, nah sebelum melakukan tindakan ada 5 tahap. Ya, yang harus kita lakukan. Apa saja? Yang pertama, prainteraksi, orientasi, tahap kerja, tahap terminasi, tahap dokumentasi. Ya, nah yang pertama adalah tahap prainteraksi. Ya, apa saja yang harus kita lakukan? Ya. Menyiapkan alat dan bahan, Ya. menyiapkan kebutuhan pasien, mencuci tangan. Ya, jadi kita harus mengkaji dulu ya kebutuhan pasien, kira-kira keluhannya apa. Ya, kemudian setelah kita tahu keluhannya, baru kita siapkan alat. Nah, pada saat ini, pembelajaran hari ini kita menyiapkan alat dan bahan dari tindakan kompres hangat. Nah, setelah alat dan bahan sudah siap, kita lakukan cuci tangan. Ada berapa tahap? Ya, yang pertama apa? Telapak. Kemudian menghubung tangan, sela-sela jari, jari-jari saling mengunci, memutar ibu jari. Terakhir, ya, sudah bisa semua ya? Sudah. Ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Boleh. Namanya siapa Pak? Irga Erlangga. Ya, saya sambil cek ya gelangnya. Iya. Bisa disebutkan tanggal lahirnya? 21 Mei 2004. Ya, sudah benar ya. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Sinta. Hari ini saya akan melakukan tindakan kompres hangat. Ya, yang mana tujuannya adalah untuk menurunkan demam Bapak ya. Yang mana nanti untuk melakukan tindakan kompres hangat ini saya akan lakukan di bagian dahi. Ya, kurang lebih tindakan ini saya lakukan 15 sampai 20 menit. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Ada keluhan lain, Pak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya bisa mulai ya, Pak? Bisa. Mohon kerjasamanya. Baik, setelah itu kita mendekatkan alat-alat dulu, kemudian tidak lupa kita menutup sampiran. Fungsi menutup sampiran untuk apa? Agar menjaga privasi pasien. Ya, untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya baru kita lakukan cuci tangan kembali ya, dengan 6 tahap ya. Baik, setelah cuci tangan kita pakai apa? Handscoon ya. Kemudian lanjut kita pakai iya, kita pakai celemek ya. Fungsi celemek tadi untuk apa? Iya, untuk melindungi pakaian ya, perawat supaya tidak terkena cipratan air ya. Baik, sudah. Lanjut kita siapkan bahannya ya. Yang pertama kita tuang dulu ya air ke dalam baskom ya. Nah, ya. Kemudian
Kita siapkan dulu ya. Nah, baik Bapak, saya akan melakukan tindakan kompres hangat yang mana saya akan kompres di dahi Bapak ya. Jadi nanti saya pasang kainnya di dahi ya. Sebelumnya saya akan pasang pengalas dulu ya Pak ya. Iya. Nah, jadi supaya tidak basah kita pasang pengalasnya. Kalau di dahi berarti di mana dipasang? Di ya, bawah kepala. Permisi Bapak, bisa dibantu angkat Iya. kepalanya ya. Jadi ya. Kemudian baru kita apa? Basahkan ya. Wah, nanti ingat perasnya harus ini ya, benar ya, supaya airnya tidak berceceran ya. Permisi ya Pak, saya pasang kain kompresnya. Nah, kira-kira tindakan kompres ini kita lakukan berapa lama ke pasien pemasangannya? Ayo. 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit. Ada yang punya jawaban lain? Ya. 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Ada lagi? Ada yang punya jawaban lain? Ada? Ya. Jadi bisa kita pasang 10 sampai 15 menit ya, atau kalau kainnya itu sudah tidak hangat lagi, kita bisa ambil ya, kemudian kita ulang lakukan tindakan ya. Baik Bapak, saya pasang kain kompresnya kurang lebih selama 10 sampai 15 menit ya. Iya. Ya, gitu ya. Kemudian setelah 10 sampai 15 menit baru kita ambil ya. Permisi ya Pak, saya ambil kainnya. Nah, ya. Kemudian permisi, saya ambil pengalasnya ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian tidak lupa kita keringkan ya, supaya tidak basah ya. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Nah, kemudian ada satu alat lagi untuk kompres hangat, yaitu tadi menggunakan buli panas ya. Untuk tahap awal dari prainteraksi, orientasinya sama ya, tetapi biasanya untuk pemasangan buli panas yaitu tadi pada indikasinya apa? Nyeri haid. Ya, nyeri haid. Nah, kebetulan ini pasiennya cowok, nggak apa-apa ya. Ibu pasang nanti di perut ya. Baik, tindakannya kurang lebih sama ya. Kita pasang pengalas dulu ya. Ya. Permisi ya Pak, saya pasang pengalasnya di bawah. Bisa diangkat. Nah. Bisa ya. Nah, apa deh. Nah, saya ini karena kita akan pasang di perut, harusnya dibuka. Ya, harusnya dibuka supaya kulit pasien terlihat. Ya, jadi dalam praktek ini Ibu peragakan di atas bajunya. Ya, tapi kalau nanti di pasien harus dibuka. Nah, sebelum memasang alat, ya, buli panas, kita harus apa? Komunikasi ke pasien. Permisi ya Bu, ya saya akan pasang buli panas di atas perutnya Ibu, jadi saya akan buka bajunya, begitu ya. Nah, seperti tadi, jadi alat ini kita isikan air ya. Sebelum isi air, kita pastikan ini terbuka dulu ya, supaya gampang. Nah, ya, kemudian baru dibuka. Setelah dibuka baru diisi air. Berapa tadi diisi air? Sepertiga. Ya, sepertiga bagian ya. Nah,
Kemudian kita coba balikkan. Ya, memastikan bahwa airnya tidak tumpah dan buli-buli panasnya juga tidak bocor ya. Kemudian baru kita masukkan ke sarungnya ya. Nah, jangan lupa kita tutup dulu ya. Nah. Ya, permisi ya Bu, saya akan pasang buli-buli panas ini di atas perut ya. Nah, seperti itu. Ya, berapa menit kita pasang? 10-15 menit ya. Kemudian selama pemasangan apa yang perlu kita perhatikan? Selama pemasangan buli-buli panas ataupun kompres, kain kompres tadi pada pasien, apa yang perlu diperhatikan? Apa? Kehangatannya. Kemudian perlu mengkaji kondisinya, apanya? Ya, apakah terjadi kemerahan? Ya, kemudian apakah ada alergi? Ya, jadi kita harus kaji juga. Ya, kalau tidak ada berarti aman ya? Ya, baik. Jadi sudah 10-15 menit, saya bisa angkat ya. Nah, kemudian kita angkat. Ya, kemudian taruh. Kemudian pengalasnya saya angkat ya Pak ya. Ya, bisa diangkat bokongnya ya. Ya, tuh. Sudah sampai di sana. Ada pertanyaan? Tidak. Kemudian lanjut ke tahap apa? Terminasi. Sebelum masuk ke tahap terminasi, apa yang harus kita lakukan? Ya? Melepas APD ya. Nah, kemudian lepas handscoon. Setelah melepas handscoon, apa yang kita lakukan? Ya, mencuci tangan. Ya. Nah, setelah itu, kemudian lanjut ke tahap terminasi ya. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Bagaimana perasaannya Pak? Baik, sudah mendingan. Sudah mendingan ya. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Jadi nanti sekitar 30 menit lagi saya akan datang untuk mengecek tanda-tanda vital Bapak ya. Mengecek tekanan darah, suhu, respirasi, dan nadi Bapak. Ya, sebelum saya tinggal, apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Apakah ada keluhan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, saya permisi ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak. Saya tutup dan selamat pagi. Iya. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Baik. Setelah itu baru kita lakukan tahap dokumentasi. Apa saja yang didokumentasikan? Apa saja? Ada apa saja di sana? Dokumentasi nama. Ya, jadi identitas pasien. Kemudian evaluasi dari pasien. Ya, baik itu evaluasi subjektif maupun evaluasi objektifnya. Apa yang tadi disampaikan pasien itu masuk di data subjektif. Kemudian ekspresi wajah itu masuk di tahap objektif. Ya, jadi tidak lupa nanti diisi atau dibubuhkan paraf dan nama perawat. Ya, oke. Sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, nanti anak-anak akan melakukan praktek secara mandiri. Jadi Ibu sudah selesai mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan tindakan kompres hangat. Selanjutnya Ibu ada kasus untuk kalian yang bisa dipecahkan bersama kelompok. Ya, kita sudah sepakati sebelumnya ada berapa kelompok? 2. Ada 2 yang terdiri dari
4 orang. Ya, sebentar Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya, di sana ada kasus, silakan dipecahkan permasalahannya apa saja, kemudian cari solusinya. Ya, kemudian di LKPD juga sudah ada langkah-langkahnya, silakan diikuti. Ya, baik. Kita membentuk kelompok ya. Baik, yuk. Sudah membentuk kelompok ya? Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Ya, jadi di LKPD ini sudah ada kasus, nanti silakan dipecahkan bersama kelompok. Ya, kemudian Ibu berikan waktu kurang lebih selama 15 menit untuk berdiskusi. Ya, kemudian selama berdiskusi di LKPD, anak-anak silahkan mencari sumber dari berbagai sumber informasi. Ya, baik dari materi ajar yang sudah Ibu share sebelumnya, dari buku paket kalian, ataupun dari sumber internet. Ya, silahkan anak-anak membuka handphonenya untuk men-searching materi tentang kompres hangat. Ya, ada pertanyaan sampai di sana? Tidak, ya. Ibu bagi ya. Ini untuk kelompok 2, ya. Ini kelompok 1. Silahkan dikerjakan, waktunya 15 menit ya untuk berdiskusi. Nah, dilihat dulu dari kasusnya, kira-kira permasalahan apa yang ditemukan? Pasiennya merasakan nyeri pada kaki. Nyeri pada kaki. Ya, pada saat bermain sepak bola. Ya, berarti tindakan kompres hangatnya dilakukan di mana? Di bagian kaki. Di bagian kaki ya. Nanti silakan ditulis. Kemudian silakan alat dan bahannya apa saja, silakan ditulis. Ya. Gimana? Kelompok 2 sudah sampai di mana? Di alat dan bahan, Bu. Alat dan bahan ya. Silakan dilengkapi ya. Iya, Bu. Ada mengalami kesulitan? Tidak. Tidak ya. Itu aja. Nah, gimana? Bahannya air hangat 40 derajat Celcius dalam wadah.
Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Sejauh ini masih lancar sih Bu. Masih lancar ya. Iya lagi nyari. Lagi mencari Untuk memecah. materi ya. Iya lagi mencari di internet gitu. Ya. Nambah-nambahin Bu. Ya. Oh, ini ada nih kayaknya. Sini Langsung ya. Nanti di Penyaji sudah Bu. sudah ya. Oke. Silahkan lanjutkan ya. Ya, baik. Gimana kelompok 2? Ada kesulitan enggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Masih mencari ini ya, materi ya. Ya. Nanti silakan siapkan siapa yang jadi penyaji ya. Ya. Silakan dilanjutkan ya. Ya, anak-anak bagaimana? Sudah selesai berdiskusi? Sudah. Ya, semua kelompok sudah ya? Sudah. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing ya. Jadi silakan siapkan perwakilan kelompoknya untuk presentasi. Ya, Ibu silakan untuk kelompok 1 dulu presentasi, kemudian kelompok 2 menanggapi. Ya, begitupun juga sebaliknya. Ya, kelompok 2 presentasi, kelompok 1 yang akan menanggapi. Ya, baik silakan kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Kade Widya Febrianti, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 dengan kasus laki-laki usia 20 tahun datang ke puskesmas dengan mengeluh nyeri tungkai bawah kanan setelah mengalami kram otot pada saat bermain sepak bola. Pasien tampak meringis kesakitan sambil memegangi kakinya. Saat diperiksa, tekanan darah 110/80 dengan respirasi rate 20 kali per menit, nadi 82 kali per menit, dan suhu 36,2 derajat Celcius. Oleh dokter didapatkan skala nyeri sedang dan nyeri terasa berat saat ekstremitas bawah kanan digerakkan. Kami, kelompok 1, mendapatkan solusi dengan melakukan kompres hangat pada bagian kaki pasien dengan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Yang pertama ada alatnya, sarung tangan. Yang kedua ada celemek, ada masker, sampiran, air hangat 40 derajat Celcius, baskom, kain kompres, ada bengkok, dan yang terakhir ada hand wrap. Untuk bahannya cukup sediakan air hangat dengan 40 derajat Celcius di dalam wadah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Virga Erlangga, perwakilan dari kelompok 2. Mengenai materi konsep kompres hangat tersebut, kendala apa yang bisa terjadi dalam penanganan kompres hangat terhadap pasien? Terima kasih. Baik, terima kasih Virga sudah bertanya. Untuk kelompok 1, mohon menanggapi pertanyaan dari Virga. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa sih kendala yang bisa terjadi dalam penanganan kompres hangat? Kita kelompok 1 mendapatkan satu kendala, yaitu tentunya kehangatan air tidak tetap 40 derajat Celcius. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ayusri Dantari, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya, penyakit apa saja yang bisa diredakan dengan kompres hangat? Terima kasih Ayusri sudah bertanya. Untuk kelompok 2, silahkan menanggapi pertanyaan dari Ayusri. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
penyakit apa saja yang bisa diredakan dengan kompres hangat, yaitu penyakit demam, amandel, radang tenggorokan, nyeri haid, dan batuk karena pilek atau flu. Kasih. Sekian tadi sesi tanya jawab dari kelompok saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu ya. Baik, silakan untuk kelompok 2. Perkenalkan, saya Virga dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Pada kasus, laki-laki usia 20 tahun datang ke puskesmas dengan mengeluh nyeri tungkai bawah kanan setelah mengalami kram otot pada saat bermain sepak bola. Pasien tampak meringis kesakitan sambil memegangi kakinya. Saat diperiksa, tekanan darahnya adalah 110/80 mmHg, respirasi pernapasannya adalah 20 kali per menit, denyut nadinya adalah 82 kali per menit, suhunya adalah 36,2 derajat Celcius. Oleh dokter didapatkan skala nyeri sedang dan nyeri terasa berat saat ekstremitas bawah kanan digerakkan. Tindakan yang kami lakukan adalah dengan cara mengompres hangat pada tungkai bawah yang mengalami kram otot. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam menangani kasus tersebut adalah kain kompres, pengalas, celemek, baskom, bengkok, termos, handuk, dan hand rub. Sedangkan bahan yang kami gunakan adalah air hangat bersuhu 40 derajat Celcius, serta handscoon. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Baik, silahkan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Agung Intan, perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Metode apa saja yang dapat digunakan dalam konsep kompres hangat? Baik, terima kasih Gung Intan atas pertanyaannya. Silahkan kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Metode yang dapat digunakan dalam kompres hangat ada 2, yaitu kompres hangat basah dan kompres hangat kering. Kompres hangat basah dapat menggunakan kain maupun dengan cara berendam air hangat untuk mengompres seluruh tubuh. Kompres hangat kering dapat menggunakan buli-buli panas. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah dikeluarkan oleh kelompok 2. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok 1? Saya. Baik, silahkan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Kadek Widya Febrianti, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara merawat alat kesehatan sehabis kita melakukan tindakan kompres hangat kepada pasien? Baik, terima kasih Widya atas pertanyaannya. Silahkan kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara merawat alat kesehatan sehabis melakukan kompres adalah dengan cara merapikan alat-alat seperti pengalas, kain kompres, handuk, serta APD seperti celemek. Lalu membuang handscoon pada bengkok sesudah digunakan. Kain kompres, handuk, dan pengalas dicuci supaya bersih dan terawat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian tanya jawab yang dapat kami sampaikan dan berikan untuk kelompok 1. Semoga puas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata saya. Untuk mengakhiri saya akhiri dengan selamat siang. Ya, anak-anak kelompok 1 dan 2 sudah selesai presentasi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Nah, setelah selesai presentasi, anak-anak akan melanjutkan dengan praktikum mandiri. Ya, jadi masing-masing anak nanti silahkan melakukan tindakan kompres hangat. Ya, silakan nanti siapa yang jadi perawat dibantu temannya jadi pasien. Ya, kemudian nanti ibu akan nilai masing-masing anak. Ya, nah untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Sudah. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Bagaimana kabarnya? Baik Sus. Ya, sebelumnya boleh saya tahu namanya? Oh, nama saya Nima Dewi Putriningsih. Oh ya, permisi boleh saya cek sebentar gelangnya. Boleh disebutkan tanggal lahirnya? Tanggal 5 Mei 2005. Oke, sesuai ya. Iya. Jadi perkenalkan saya Sylvia yang menjaga pada pagi hari ini.
Tujuan saya ke sini untuk melakukan pengompresan hangat ya Bu ya. Iya. Kita melakukan pengompresan di bagian dahi Bu ya. Oh iya, Sus. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Iya. Sebelum saya melakukan tindakan, mungkin Ibu ada keluhan atau pertanyaan? Oh enggak, Sus. Oke, nggak ada ya. Iya, nggak ada. Baik Bu, saya mulai ya Oh tindakannya. iya, Sus. Ini sih Bu ya, saya angkat kepalanya. Baik, permisi Bu ya, saya taruh kompresnya. Ini pengompresannya waktunya kurang lebih 10-15 menit Bu ya. Oh iya, Ditunggu. Sus. Iya. Permisi. Iya. Bisa ambil ya Bu ya. Iya. Sini saya lap dulu. Iya. Baik Bu. Permisi, kepalanya saya angkat. Baik Bu, terima kasih. Tindakannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan datang kembali untuk mengecek TTV Ibu di ruangan ini. Iya. Terima kasih Bu. Makasih, Sus. Selamat pagi. Pagi.
Ya, anak-anak, jadi semua sudah selesai berdiskusi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan praktikum secara mandiri. Kemudian dari hasil diskusi, kira-kira pertanyaannya semua sudah terjawab ya? Sudah ya. Baik. Kemudian dari penilaian, ya, menggunakan SOP dari masing-masing anak juga sudah Ibu nilai. Kemudian rata-rata sudah baik ya melakukan tindakan ya. Ya, jadi dilihat dari hasilnya juga sudah baik ya. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke kegiatan penutup ya. Jadi sebelum kita tutup, Ibu harapkan ada salah satu dari kalian bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, apa saja yang sudah kita pelajari ya. Silakan yang ingin menyimpulkan. Ya, silakan. Dari proses pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa indikasi penyakit seperti demam, amandel, radang tenggorokan, sakit telinga, dan kram otot dapat diredakan dengan kompres hangat berdasarkan SOP dalam menangani indikasi tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain ingin menyimpulkan? Sudah pas? Sudah. Ya, baik kalau sudah pas. Nah, kemudian juga Ibu ingin merefleksikan ya pembelajaran pada hari ini. Ya, bagaimana anak-anak perasaannya untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, ya dengan model pembelajaran yang Ibu gunakan, bagaimana kira-kira menarik? Apa cocok? Menarik ya. Kemudian kira-kira anak-anak apakah ada yang kurang dipahami dari pembelajaran kita hari ini? Tidak. Semua sudah paham? Sudah. Ya. Jadi pembelajaran hari ini tentunya ya di mana melakukan tindakan kompres hangat kalian akan bisa terapkan nanti ya. Baik itu di rumah ketika ada saudara sedang demam ya. Jadi sebelum diberikan obat bisa dilakukan kompres hangat terlebih dahulu ya. Kemudian ketika nanti anak-anak akan terjun ke DUDI ya pada saat PKL ya, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, salah satu terapi non farmakologi yang mungkin nanti bisa diberikan adalah salah satunya dengan melakukan tindakan kompres hangat ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan berikan post-test kepada anak-anak ya. Untuk link post-test Ibu akan kirimkan melalui WA Group. Ya, sudah Ibu kirimkan? Silahkan diisi dulu identitas kalian ya. Silakan diisi identitas. Setelah diisi identitas, silahkan dijawab pertanyaannya ya. Di sana ada 5 soal ya. Ibu berikan waktu 5 menit ya untuk menjawab ya. Silakan dikerjakan. Jadi anak-anak sudah selesai ya untuk post-test? Sudah. Bagaimana hasilnya? Ya, cukup memuaskan. Memuaskan. Ada yang dapat nilai 100? Ada? Ada, Bu. Ada? Ya. Oh ya, oke. Siapa lagi nilai 100? Dapat nilai 100? Ya. Berarti sisanya? 80 ya. Baik, anak-anak. Ya. Kemudian kita akan bertemu kembali ya di pertemuan selanjutnya, yang mana kita akan membahas tentang kirbat es ya. Jadi silakan anak-anak
pelajari dulu materinya. Ya. Terima kasih banyak ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Ya, jadi pembelajaran sudah berakhir. Kemudian tadi diawali dengan doa, kemudian diakhiri dengan doa juga ya. Jadi untuk doa Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin kembali. Berdiri. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin. Jadi anak-anak kita sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Ya, selamat pagi. Ya. Jadi kita supaya semangat ya. Kita gaungkan yel-yel SMK Kesehatan ya. SMK Kesehatan Bali Dewata. Jaya, jaya, jaya. Baik, tepuk tangan dulu. Ya. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Baik, itulah tadi video PPL ketiga saya. Terima kasih telah menyaksikan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.